إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ummatul Islam, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ummatul Islam, dalam keseharian kita dan dalam hidup kita dan dalam mengarungi bahtera hidup ini, tentu ada kondisi-kondisi di mana kita harus menghadapinya. Ada susah, ada senang, ada bahagia, ada lupa, dan juga ada salah. Di saat kita safar misalnya, baik itu darat, laut ataupun udara, tentu ada saatnya kita lelah, letih, lesuh, sehingga kita harus mengistirahatkan diri kita sejenak. Menepi sejenak demi untuk merehatkan tubuh kita ini agar pulih kembali dan siap beraktivitas dan juga berangkat kembali sampai ke tempat tujuan kita. Dan begitu juga di saat kita menghadapi hidup dunia ini, terkadang kita jenuh, letih, lelah, maka kita juga diharapkan untuk bisa istirahat sejenak. Kita merenung diri kita bermuhasabah diri kita. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang harus kita luruskan, ada hal-hal yang harus kita ganti dan kita rubah. Karena ingatlah, tubuh kita ini semakin hari semakin melemah. Tubuh kita ini semakin hari semakin berkurang. Tubuh kita ini semakin hari akan siap menghadapi Rabb-Nya. Sehingga tiba pada saatnya semuanya kita harus merelakan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita harus, walaupun tubuh kita melemah, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di saat kita menggunakan kendaraan kita, kalau kita menggunakan terus sehingga apa yang terjadi, dia akan cepat rusaknya. Namun butuh waktu untuk kita istirahatkan sejenak. Kita rahatkan sejenak agar kendaraan yang kita gunakan siap melangkah kembali. Dan begitu juga tubuh kita ini, kalau terus kita gunakan terus, maka ada kalanya jenuh, ada kalanya lelah dan letih, sehingga kalau kita tidak menempatkan pada tempatnya, banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang lupa akan dirinya, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 tahapan-tahapan atau 3 kondisi yang harus kita laksanakan di saat kita menepi tadi. Mari kita ingat diri kita tentang apa tujuan kita hidup di muka bumi ini. Tujuan kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita mendapati diri kita jenuh, lelah, bosan, sehingga syaitan pun berusaha membisikkan kepada kita agar kita tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran ketika ada orang yang awalnya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada akhirnya kita lihat dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya butuh tenaga, butuh support, butuh semangat dan butuh kondisi agar kita kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan merahatkan diri kita sejenak, beristirahat, menepi sejenak, agar kita mengumpulkan kembali tenaga-tenaga agar kita bisa lagi melanjutkan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat,
di saat kita menepi, kita harus bermuhasabah. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan bagi kita. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, mungkin kita lupa mensyukurinya. Atau ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lupa mensyukurinya. Maka di saat itulah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Karena kebanyakan di antara manusia saking sibuknya dengan mengejar dunia, saking sibuknya dengan aktivitas dunia, sehingga dia berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menambahkan jam kerjanya, menambahkan jam leburnya demi untuk meningkatkan pendapatan-pendapatannya, dan pada saat itu pula dia lupa akan mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka Allah akan menambahkan nikmatnya itu. Dan ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mengkufurinya, Allah tidak mengambil nikmat itu. Allah biarkan nikmat itu ada pada kita. Namun ingat apa ancamannya? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Bisa jadi nikmat yang ada pada kita, kalau kita tidak mensyukurinya, berupa jadi nikmah, berupa jadi siksaan buat kita. Bukan malah menjadikan kita bahagia, namun nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi siksaan buat kita. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tersiksa dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki, justru dia tidak mendapatkan kebahagiaannya. Dengan dunia yang seisinya ini, dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua dan juga yang sering kita dapatkan adalah atau kita hadapi, yaitu di saat kita ditimpa dengan kesusahan, kehempitan dan kesempitan dalam menghadapi hidup ini. Terlebih lagi dengan naiknya bahan-bahan makanan dan juga yang lainnya, sehingga seakan-akan kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup bahagia dengan mahalnya barang-barang yang melangit dan terus melejit ini, sehingga seakan-akan kita tidak bisa punya harapan lagi untuk bisa hidup di muka bumi ini. Ingatlah, kondisi inilah yang juga di saat kita menghadapi kondisi seperti ini, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Inni butulia sabara. Di antara ciri-ciri orang yang bahagia adalah ketika dia ditimpakan ujian kepada dia bersabar. Bersabar dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisi atau dua kondisi inilah yang mana Nabi kita menjanjikan kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya orang yang ketika menghadapi dua kondisi ini bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia dan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kondisi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah di antara ciri-ciri orang yang bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Aku sungguh terheran-heran dengan kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya kondisinya dia semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Nabi mengatakan, jikalau dia mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Dan jikalau dia mendapatkan kesusahan, kehempitan dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, dan ketika dia bersabar, fakana khairul lah, maka itulah kondisi yang terbaik buat dia. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaid Arba' beliau menjelaskan bahwasannya di antara tiga kondisi yang kita akan sampaikan yang terakhir tadi, beliau mengatakan fadzalika unwanus sa'adah.
Itulah tanda-tanda orang yang bahagia, yaitu in u'tiya syakara wa in ibtuliya sabara. Ketika dia diberikan kelapangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia diuji dan dia bersabar, maka itulah ciri-ciri orang yang bahagia. Kondisi yang ketiga, sebagai insan manusia yang tidak luput dari noda dan dosa, lupa, salah, dan berdosa, maka kondisi yang paling baik adalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, anak Adam ini pasti bersalah. Dan ketahuilah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia tidak luput dari salah, noda dan dosa. Maka kondisi yang paling baik adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan jaminan kepada kita. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Maka innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian juga Allah tambahkan lagi, wa yursilu 'alaikum midrara, Allah juga akan mengirimkan kepada kalian hujan-hujan yang bermanfaat, yang terus-menerus. Dan Allah tambahkan lagi, wa yumditkum bi amwan wa banin. Dan juga Allah memberikan tambahan lagi berlipat ganda bi amwalin wa banin, dengan harta yang melimpah ruah dan juga anak-anak yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga kondisi inilah kalau seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menerapkan tiga ini, yang pertama adalah bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat, dan yang kedua bersabar ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, dan juga beristighfar ketika mendapatkan dosa, maka begitulah kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, fadzalika unwanus sa'adah. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم أقم الصلاة